Bab 6. Memang betul yang dikatakan Mas Ilham, nama bisa saja mirip. Jadi lebih baik aku tidak usah berprasangka macam-macam. Fokus dengan tujuan utama, membebaskan Papa dari hukuman yang telah terlanjur dijatuhkan oleh hakim. Ya sudah, kalau begitu aku pamit dulu, ucapku sambil berdiri. Aku ingin pastikan rumah tidak dibobol oleh Maya dan Ibu. Khawatir ia mengambil kesempatan saat aku sedang keluar rumah. Mau diantar? Tanya Mas Ilham. Aku tersenyum lalu memperlihatkan kunci mobil yang aku bawa. Aku bawa mobil kok, Mas. Terima kasih banyak tawarannya, sahutku sembari keluar. Sesuai dengan namanya, Ilham Wibowo. Ia amat berwibawa sekali. Apalagi saat mengetahui bahwa aku adalah anak dari Papa Arisudono. Saat hendak masuk ke dalam mobil dan garasi pun sudah dibuka oleh satpam. Tiba-tiba klakson mobil mewah berbunyi. Mas Ilham pun menahan aku untuk tidak dulu pulang. Sulis, tunggu sebentar. Shh, papaku pulang. Kamu kenalan dulu ya, pasti papa senang berkenalan denganmu. Aku mengangguk dan tersenyum tipis. Dan kulihat dua kaki berpijak turun dari mobil hitam berserikan T4KA. Wah, itu sebuah nama pemiliknya kah? Pah, baru pulang? Tanya Mas Ilham mencium tangannya. Aku belum diperkenalkan olehnya. Jadi hanya tersenyum menyorot matanya. Ini siapa? Tanya laki-laki gagah berusia kisaran 47 tahun. Menurutku seperti itu jika seumuran dengan papaku. Ini anak dari Pak Arisudono, sahut Mas Ilham membuatku sontak memperkenalkan diri dengan mencium tangannya. Salam kenal Pak, saya Sulis, ujarku memperkenalkan diri dengan sopan di hadapan orang yang terpandang. Kamu anaknya Ari? Astaga nak, bagaimana kabarmu ketika papamu masuk penjara? Maafkan saya ya, ungkapnya sembari memelukku. Jantung ini tiba-tiba berdegup kencang sekali mendapat pelukan dari seorang papa. Meskipun ia bukan papaku, namun kehangatannya itu yang membuatku rindu sosok papa. Kok aku jadi sedih ya Pak? Saat bapak memelukku, teringat papa yang berada di balik jeruji besi. Ucapku sembari melepaskan pelukannya lalu menyeka air mata yang tak sengaja tumpah. Kenalkan, nama saya Taka Wibowo. Panggil saja saya Om Taka ya. Ucapnya sembari membantuku menyeka air mata. Papa, buat anak orang nangis, ucap Mas Ilham penuh canda. Ayo masuk nak, ajak Pak Taka. Namun aku menolaknya. Karena masih khawatir dengan rumah, khawatir Ibu dan Maya acak-acak rumahku. Terima kasih Om, nanti kapan-kapan saya main lagi. Sekarang saya ada perlu, saya pamit dulu ya Om, ucapku berpamitan. Kamu hati-hati nyupirnya, saya akan usahakan papa kamu bebas. Akan saya cari orang yang telah mengambing hitamkan Pak Ari. Ucapnya membuatku tersenyum. Terima kasih Pak. Kalau begitu saya masuk mobil, ucapku. Mas, terima kasih, semoga Pak Yutaka segera tertangkap, ujarku lagi membuat Om Taka menoleh ke arah Mas Ilham. Sepertinya ia belum mengetahui kabar baiknya. Kamu hati-hati ya, pesan mereka berbarengan. Lalu aku meninggalkan rumah megah tempat mereka tinggal. Seandainya Papa tidak dijerat hukuman penjara, kemungkinan aku juga bisa merasakan rumah nan megah seperti itu. Namun, aku harus tetap bersyukur bisa membeli rumah atas kerja kerasku selama ini. Aku melaju dengan kecepatan sedang, meskipun sedang mengkhawatirkan keadaan rumah. Namun, aku harus memperhatikan keselamatan juga. Dan setelah 1 jam perjalanan, akhirnya aku sampai juga di daerah rumah. Hanya sisa beberapa menit saja sudah sampai. Dan setibanya di depan rumah, mengejutkan sekali. Benar saja dugaanku. Pintu rumah terbuka lebar. Ini pasti ulah Maya dan Ibu yang datang. Berani sekali kalian datang ke rumah ini lagi.
Tanyaku tiba-tiba tanpa mengucapkan salam dan sapa. Kenapa memang? Ini rumah kami juga, sahut Maya dengan gayanya. Memang anak kurang etika. Rasanya kesal sekali tiap kali mendengar ucapannya. Teringat terus perlakuannya yang telah mengambil semuanya dariku. Kamu benar-benar tidak tahu diri, tidak punya malu datang ke sini lagi? Atau kamu sudah memiliki uang untuk membayar semua yang telah kamu gunakan? Tanyaku ketus. Namun ia tertawa saling berhadapan dengan ibu. Astaga, ini keduanya sama persis sifatnya. Uang yang sudah terpakai tidak akan aku kembalikan, ucapnya di depan hadapanku. Wajahnya didekatkan tepat 1 jengkal dari wajahku. Memang wanita ini tidak ada urat malunya. Kamu mau apa kesini? Pergi, aku bilang pergi, perintahku padanya. Kalau ia punya rasa malu pasti pergi. Namun ia malah balik mengusirku. Kamu yang pergi, pergi dari sini. Rumah ini sudah aku jual, sahutnya membuatku terperangah. Astaga, aku tidak menyangka Maya dan ibu tega melakukan itu semua terhadapku. Tiba-tiba ada 3 orang bertubuh besar datang dan mengusirku dari rumah. Hasil jerih payahku sendiri. Maaf Bu Maya, Bu Santi, saya diperintahkan bos untuk mengosongkan rumah ini malam ini juga, ucap salah seorang dari ketiga laki-laki yang datang. Ya, ini kunci rumahnya dan ini surat-suratnya, cek saja dulu, ucap Bu Santi dengan teganya. Baik Bu, aku menggelengkan kepala. Tidak kusangka mereka tega sudah makan gajiku selama ini, sudah memakan uang yang Om Taka berikan, kini menjual rumahku. Aku pergi dulu ya, kamu juga jangan lupa kemasi barang-barang, ujar Maya yang tidak tahu diri. Emosiku sudah meledak-ledak. Dadaku kini bergemuruh melihat perlakuan mereka. Tak tahan lagi menahan amarahku ini. Plak. Tamparan aku layangkan pada wajah adikku yang berparas cantik dan mempesona. Namun sayangnya, hatinya teramat dirasuki oleh ketamakannya. Kurang ajar kamu, ucap ibu mencoba melayangkan juga tangannya. Namun ada tangan seorang pria yang menepisnya.